Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tujuan orang-orang Syiah, dan saya yakin tujuan apalagi Sunnah, apalagi Syiah dengan NU ini memiliki perbedaan, memiliki persamaan yang luar biasa. Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi perbedaan dengan NU hampir sangat kecil, dan karena itu saya berharap mudah-mudahan kiai-kiai dari NU bisa juga menemukan sisi-sisi yang bisa mempererat hubungan antara Sunnah dan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melakukan suatu tindakan, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita sudah memahami dengan benar dari mana ajaran atau tradisi tersebut berasal. Jangan sampai kita hanya sekadar mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang asal-usulnya. Dalam konteks perayaan Maulid Nabi, penting bagi kita untuk menelusuri lebih dalam bagaimana perayaan ini bermula dan apa saja dasar-dasar yang mendukungnya. Bukan hanya mengikuti tradisi karena kebiasaan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan kembali pandangan serta referensi dari para tokoh agama dan cendekiawan di Indonesia tentang asal-usul dan makna dari perayaan Maulid Nabi. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo. Gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Maka momentum ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah, Abu Tamim Al-Mu'izz Lidinillah, dihidupkan di kisaran tahun 362-567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Di haluan pertama Syiah. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah, dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan. Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah
Ya, pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali, kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Ya, gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sudah jelas dari mana asal-usul perayaan tersebut. Lalu, ajaran siapa yang sebenarnya ingin kamu ikuti? Apakah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang tidak pernah mengadakan perayaan Maulid Nabi, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya? Ataukah kamu lebih memilih mengikuti ajaran yang sudah kita ketahui kesesatannya, yang dipegang oleh orang-orang Syiah yang mengada-ada perayaan tersebut? Perbedaan dan perselisihan seperti ini akan terus ada selama kita tidak mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka yang berpendapat bahwa perayaan ini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah, ketahuilah bahwa hal itu tidak menunjukkan cinta yang sejati. Sebab, dengan menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ke dalam syariat, itu merupakan tindakan yang terlarang dan termasuk dalam dosa besar. Demikian video yang saya bagikan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe agar bisa mendapatkan pembaruan video lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.